Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramliani dengan partner saya nanti Ramadana Esa Kuswara. Saya NPM 20032010114 dan partner saya NPM 20032010113. Di sini kami akan mempresentasikan dari modul 1 yaitu ERD, CDM, PDM dan database. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang. Langsung saja dalam modul 1 ini akan dibahas mengenai pembuatan suatu database yang berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD, Conceptual Data Model atau CDM, serta Physical Data Model atau PDM dengan menggunakan bantuan beberapa software yakni menggunakan Power Designer dan juga XMPP serta menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen database yang akan digunakan dalam praktikum modul 1 ini. Contoh studi kasusnya yaitu yang dibahas mengenai suatu usaha penitipan hewan berkah pet care. Dan dalam pelaksanaan ini dibuat sebuah sistem informasi manajemen untuk membantu proses pengelolaan usaha, yaitu membuat ERD, PDM, CDM agar mempermudah proses pembuatan database dan kemudian menentukan ERD dan CDM dan diubah menjadi dalam PDM dan dijadikan database. Rumusan asalnya yaitu bagaimana perancangan model ERD, CDM, dan PDM pada penitipan berkah hewan berkah pet care. Dan tujuan praktikum ini yaitu praktikum mengetahui pengertian atau konsep dari ERD, CDM, PDM, dan database. Praktikan mengetahui cara membuat database sistem penitipan hewan dengan menggunakan software XMPP dan Power Designer. Praktikan dapat menerapkan atau aplikasikan proses pemrograman sistem informasi manajemen ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengertian sistem informasi, yaitu sekelompok atau sekumpulan proses di mana data-data ini dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut bisa menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini yaitu yang pertama ada membantu dalam proses pengambilan keputusan, membantu dalam menemukan suatu masalah, kemudian membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, yang keempat membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Ada pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram, dan ERD sendiri juga sering dinamakan ER diagram atau juga sering disebut dengan model ER. Sederhananya, ERD adalah salah satu jenis diagram struktural yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah database maupun rencana bisnis. ERD dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data logis dan data fisik. Komponen-komponen dari ERD. Komponen ERD sendiri yaitu terdiri dari entitas, merupakan komponen objek yang teridentifikasi secara unik di dalam ERD. Entitas dilambangkan sebagai bentuk persegi panjang. Ada relasi, yaitu simbol yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Ada 3 bentuk relasi, yaitu one to one, one to many, dan many to one. Many to many. Yang ketiga ada atribut, merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Ada beberapa fungsi, yaitu atribut key, atribut simple, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif. Yang keempat ada alur, objek yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara atribut dan entitas dan hubungan antara entitas dan relasi. Ini ada bentuk dari entitas, relasi, atribut, dan alur atau garis tadi. Kemudian software Power Designer ini sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk mengelola, merencanakan suatu strategi atau transformasi bisnis yang begitu kompleks
Dengan itu, pemodelan data serta manajemen metadata tools ini ditujukan untuk menangkap lapisan dan persyaratan arsitektur. Kegunaan dari Power Designer sendiri yaitu mendokumentasikan dan langsung dibagikan sebagai strategi persyaratan proses data dengan seluruh organisasi. Membuat dan mempertahankan koneksi yang konsisten antara bisnis dan artefak IT untuk menegakkan standar perusahaan atau organisasi. Memenuhi persyaratan peraturan dengan memastikan keterlacakan proses dan garis keturunan data melalui sistem, aplikasi, dan layanan di seluruh perusahaan Anda. Kemudian ada pengertian dari Conceptual Data Model atau CDM. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antara entitas tersebut. Manfaat dari CDM sendiri yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Yang kedua, alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analis. Kemudian ada macam objek CDM. Macam objek CDM terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada entity, yang kedua relationship, dan yang ketiga ada inheritance. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan CDM. Langkah-langkah pembuatan CDM nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian Physical Data Model. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data sehubungan serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Dan fungsi dari PDM sendiri yaitu relasi yang sudah ternormalisasi, juga mencakup perhitungan kasar volume data yang akan disimpan, definisi dan deskripsi masing-masing atribut pada setiap entitas yang ada, deskripsi pada tentang kapan dan di mana data digunakan, meliputi langkah-langkah pemasukan data, pemanggilan, penghapusan, serta pembaruan. Kebutuhan akan waktu dalam membackup, recovery, dan pemeliharaan integritas data. Deskripsi teknologi atau sistem database di BMS yang digunakan untuk mengimplementasikan data. Langkah-langkah pembuatan PDM. Kemudian ada perbedaan dari CDM dan PDM. CDM sendiri merupakan perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan analis, dan tipe data dari CDM sendiri yaitu bersifat general dan tidak spesifik. Sedangkan untuk PDM, perancangan database secara fisik, tipe data bersifat lebih khusus dan spesifik. Dan PDM merupakan representasi fisik atau sebenarnya dari database. Pengertian database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan, hingga memudahkan dalam pengelolaannya. Secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Kemudian ada fungsi database, yaitu menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database manajemen sistem atau di BMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika di-input, dan memiliki fungsi yaitu mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses, menyimpan, pembaruan, dan penghapusan data, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dan suatu aplikasi, menjaga dalam kualitas data yang diakses sesuai input, kemudian menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Jenis database yaitu dibagi menjadi 12 tipe, yaitu pertama ada operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, end user database, real-time database. Yang ketujuh ada relational database. 8 ada external database. 9 ada navigational database, ke-10 ada hypermedia database, ke-11 ada in-memory database, dan yang ke-12 yang terakhir document oriented database. Kemudian ada query. Pengertian dari query sendiri adalah bahasa pemrograman komputer yang memiliki arti yang sama, meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data.
Cara yang kerap digunakan untuk menggunakan query ini yaitu menggunakan parameter yang tersedia. Ada query by example dan bahasa query. Ada MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL atau struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Fungsi dan kelebihan serta kekurangan dari MySQL sendiri yaitu fungsinya MySQL adalah membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain juga dimiliki yaitu memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Yaitu kemudian ada kelebihan dari MySQL yaitu bersifat open source, mendukung penggunaan multi-user, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, sajian tipe data yang bervariatif, struktur tabel cenderung fleksibel, sistem keamanan yang terjamin, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar, perangkat lunak portable, support untuk spesifikasi hardware yang rendah, dan yang terakhir memiliki performa yang baik. Selain memiliki beberapa kelebihan yaitu ada beberapa kekurangan dari fitur MySQL ini, yaitu yang pertama kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile, yang kedua ada technical support yang kurang mendukung, dan yang terakhir kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas yang besar. Dan yang terakhir ada komponen dari SQL sendiri ada 3 yaitu DDL, DML, dan DCL. DDL ini berguna pada saat ingin mendefinisikan data di dalam database, DML untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. DCL atau Data Control Language digunakan untuk mengontrol hak para pemakai dengan perintah grant atau revoke. Kemudian dalam langkah pengerjaan yaitu studi kasus pada modul ini, itu yang tadi penitipan hewan berkah petcare untuk membuat IRD, PDM, dan CDM agar mempermudah proses pembuatan suatu database. Dan kemudian membuat database-nya di PHPMyAdmin. Kemudian ini ada model dari IRD pada studi kasus, yaitu ada pemilik hewan dengan atributnya, nick, tanggal penitipan, nomor pemilik, nomor telepon, dan alamat pemilik hewan. Kemudian ada entitasnya hewan dengan atribut kebutuhan, ID hewan, warna bulu, umur hewan, jenis hewan, tinggi hewan, berat hewan, dan nama hewan. Kemudian relasi dari pemilik hewan ke hewan yaitu membawa dengan kardinalitas one to many. Kemudian ada pegawai, entitasnya, atributnya ada NIP, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon, dengan relasinya mendata dengan kardinalitas many to one. Kemudian ada kasir, entitasnya dengan atribut nomor telepon kasir, mendaftar, nomor kasir, nama kasir, dan alamat kasir. Dan ada dua relasi dari pemilik hewan ke kasir, yaitu ada mendaftar dan membayar. Pada mendaftar sendiri ada kardinalitas many to one dan bayar juga many to one. Kemudian ada entitas bukti pembayaran dengan atribut nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran, nama penitipan, nomor kandang, dan biaya penitipan. Dengan relasi yaitu membuat one to many. Ya, ini dia gambar IRD dari studi kasus pada modul 1 kami. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramadhani Esa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Esa Kuswara, NPM 20113. Di sini saya akan menjelaskan untuk software yang pertama yaitu software Power Designer, di mana sebelumnya studi kasusnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rayhan Mulyani, dan ini adalah software Power Designer. Untuk pertama-tama
kita masuk ke workspace. Nah, di sini di Power Designer ini kita akan membuat sebuah CDM dengan cara menentukan entitasnya terlebih dahulu. Di sini ada entitas pemilih hewan, ada entitas hewan, kemudian entitas pegawai, kasir, dan bukti pembayaran. Selanjutnya, kita isi setiap entitas tersebut, atribut dari setiap entitas tersebut seperti ini. Dari entitas pemilih hewan, ada atribut seperti NIK, kemudian nomor telepon, tanggal penitipan, nama pemilik, serta alamat pemilik. Tidak lupa juga kita isikan, kita centang kotak ini untuk P adalah primary key. Hal ini berlaku untuk semua atribut seperti hewan. Atributnya ada ID hewan, kemudian nama hewan, jenis hewan, kemudian hewan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita menentukan relasi antara entitas. Seperti dari pemilik hewan dengan hewan, ini ada relasi, yakni relasinya membawa. Kemudian kita tentukan juga kardinalitasnya antara pemilik hewan dengan entitas hewan adalah one many. Artinya satu pemilik hewan bisa saja membawa banyak hewan. Kemudian untuk pemilik hewan dengan kasir, ini ada dua relasi. Yang pertama ada mendaftar dengan kardinalitas many one. Kemudian ada entitas membayar, ada relasi membayar dengan kardinalitas one many, dan ada relasi membuat dan mendata. Selanjutnya, setelah kita buat relasi seperti ini, kita buat PDM. Membuat PDM adalah dengan cara kita klik tools, kemudian generate physical data model. Seperti ini. Nah, nanti kita diarahkan ke untuk menyimpan nama filenya. Nah, seperti ini. Ini adalah penampilan dari PDM. Hampir sama seperti yang tadi. Bersama seperti CDM, ini adalah relasinya. Nah, kemudian kita bisa cek terlebih dahulu apa ada kesalahan. Setelah dirasa, nah di sini ada 0 error dan 0 warning, artinya tidak ada kesalahan. Setelah dirasa tidak ada kesalahan, kita bisa membuat database dengan di sini generate database. Nah, ini langsung kita bisa simpan database-nya. Karena saya sudah menyimpan, kita skip saja. Kemudian kita akan masuk ke software yang kedua, yaitu dengan software SAM Control Panel. Di sini kita mengklik Start untuk Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke browser, ke phpMyAdmin. Kita refresh dulu. Nah, setelah ini kita klik New. Kita pilih database, misal kita
karena tadi kita pilih penitipan hewan 2. Kita klik create. Di sini kita import file database yang sudah kita buat di Power Designer tadi. Setelah semuanya sudah masuk, kita lihat di sini, dan nah di sini sudah ada untuk bukti pembayaran, ada beberapa isi seperti ini, kemudian ada hewan, tiap entitasnya kita masukkan, kemudian kita input datanya, kasir, pegawai, pemilik hewan, dan lain sebagainya. Di sini juga tertera untuk NIK, setiap atribut dari setiap entitas bisa diisi, bisa kita edit. Seperti ini bisa kita edit. Bisa juga kita tambah dan bisa juga kita hapus. Mungkin demikian penjelasan untuk software Power Designer dan SAM serta untuk database-nya di PHP MyAdmin. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.